Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang mungkin sering kita anggap remeh ya, komunitas. Betul, sesuatu yang kayaknya ada begitu aja buat kita ya. Iya kan? Tapi apa sih sebetulnya komunitas itu? Dan gimana rasanya kalau ternyata jadi bagian dari komunitas itu nggak segampang itu? Dan kalau ternyata ada banyak rintangan tak terlihat, Nah itu dia. Anda sudah berbagi beberapa riset ilmu sosial yang menarik banget. Judul besarnya, Disabilitas dan Komunitas. ya, riset ini benar-benar membawa kita menyelami dunia yang mungkin jarang kita lihat ya. Mulai dari pengalaman remaja disabilitas cari teman, Sampai ke hal-hal kayak desain gedung kampus yang ternyata bisa nentuin siapa yang diterima dan siapa yang ya tersisihkan. secara diam-diam kan? Betul. Jadi misi kita hari ini adalah coba mengupas lapisan-lapisan tersembunyi ini. Diciptakan atau justru tanpa sadar dihalangi ya. Persis, mari kita mulai. Oke, kita mulai dari sesuatu yang dekat banget lah sama kita semua. Coba deh ingat-ingat masa remaja Anda. Wah, masa-masa pencarian jati diri ya. Iya kan? Di mana Anda nongkrong, di mana Anda nemuin teman-teman sejati, mungkin di tim basket atau geng di komplek. Nah, salah satu penelitian yang Anda berikan ini melihat hal yang persis sama, tapi spesifik ke 52 remaja penyandang disabilitas di Massachusetts. Oke, terus apa yang mereka temukan? Nah, temuannya ini benar-benar mematahkan asumsi kita. Ternyata kehidupan sosial mereka itu nggak cuma ditopang satu jenis komunitas saja. Oh, jadi ada beberapa. Ada 4 fondasi yang berbeda. Dan masing-masing punya perannya sendiri. 4, oke, menarik. Ayo kita bedah satu persatu ya. Yang pertama saya lihat di sini namanya komunitas geografis. Betul, ini yang paling klasik lah ya. Maksudnya yang berdasarkan lokasi gitu. Kayak teman sekolah, teman main dekat rumah. Persis, klub ekskul, tim olahraga lokal, kumpul-kumpul di mal, ini kan yang kita anggap paling normal ya. Iya. Tapi yang mengejutkan, ternyata kurang dari setengah remaja di studi itu, cuma 44% yang benar-benar merasa punya koneksi di komunitas kayak gini. Wow, kurang dari setengahnya. Itu artinya mayoritas dari mereka nggak nemuin lingkarannya di tempat-tempat yang kita anggap paling wajar dong. Tepat. Terus di mana? Apa fondasi kedua? Nah, disinilah intinya. Fondasi kedua, dan ini yang paling umum dan paling kuat, adalah komunitas berbasis disabilitas. Oke, Sebanyak 73% dari mereka aktif di sini. Ini tempat-tempat kayak Special Olympics, acara kumpul-kumpul dari organisasi advokasi, atau bahkan grup yang sengaja dibikin para orang tua. Jadi ini komunitas yang sengaja diciptakan ya, bukan yang terbentuk alami karena kedekatan lokasi. Benar. Dan studi ini menyoroti peran penting orang tua, terutama para ibu. Oh iya, gimana tuh perannya? Mereka itu digambarkan sebagai direktor sosial. Mereka yang cari info, yang daftar, yang antar jemput. Pokoknya mereka yang jadi arsitek di balik kesempatan bersosialisasi ini. Saya bisa bayangin sih, di lingkungan itu mereka bisa diterima apa adanya kan? Nggak perlu menjelaskan apa-apa. Persis. Ada rasa kekeluargaan yang mungkin nggak mereka dapat di tempat lain. Oke, itu 2. Lalu, 2 fondasi terakhir? 2 terakhir ini skalanya lebih kecil, tapi tetap krusial. Ada komunitas religius, biasanya karena keluarga mereka aktif di tempat ibadah. Masuk akal. Dan yang keempat, yang makin relevan sekarang, komunitas virtual. Lewat Facebook, game online, forum-forum, ini jadi arena sosial yang penting banget, apalagi buat remaja dengan disabilitas fisik. Karena batasan fisiknya jadi nggak relevan ya di dunia maya. Betul, sekitar 44% dari mereka aktif di situ. Jadi ada geografis, berbasis disabilitas, religius, dan virtual. Tapi yang paling dominan jelas yang berbasis disabilitas. Jelas sekali. Dan kalau kita pakai kacamata ilmu sosial, ini contoh sempurna dari yang namanya modal sosial. Modal sosial, oke. Komunitas berbasis disabilitas itu menciptakan modal sosial ikatan atau bonding social capital yang kuat banget. Ikatan dengan orang-orang yang senasib. Saling mengerti tanpa perlu banyak kata ya. Nah, tapi ada sisi lainnya. Apa tuh? Kalau mereka terlalu banyak di dalam lingkaran itu, artinya mereka jadi punya lebih sedikit kesempatan buat berinteraksi dengan dunia luar. Jadi mereka kekurangan modal sosial jembatan, bridging social capital itu. Koneksi ke masyarakat yang lebih luas. Tepat sekali. Dan ini memunculkan dilema besar. Apakah ruang-ruang khusus ini sebetulnya bentuk segregasi yang halus?
Atau justru sekoci penyelamat yang vital dan sangat mereka butuhkan. Persis. Dilema itu, langsung nyambung ke sebuah paradoks yang luar biasa ya, yang dibahas di studi ini juga. Nyambung banget. Ternyata, berada di sekolah umum yang katanya inklusif itu, Justru bisa jadi pengalaman yang sangat mengisolasi. ada cerita yang menonjol banget soal ini, tentang remaja bernama Justin. Iya, kisah Justin ini benar-benar, bikin kita mikir ulang sih. Di sekolah umumnya dia itu cuma dikenal sebagai anak di kursi roda. Cuma label itu aja ya? Dan yang lebih parah, biar bisa diterima atau dianggap ada, dia terus-terusan didesak buat niruin karakter Timmy dari acara TV South Park. Tunggu, Timmy yang di kursi roda dan cuma bisa teriak namanya sendiri itu? Iya, yang itu. Bayangin, dia harus jadi karikatur disabilitasnya sendiri setiap hari cuma buat diakui keberadaannya. Itu berat banget sih. Itu bukan inklusi, itu perundungan yang dibungkus jadi candaan. Benar, tekanan psikologisnya pasti luar biasa. Dan ini kontras banget sama pengalamannya waktu dia pindah. Dia pindah ke sekolah khusus kan? Betul, sekolah khusus untuk siswa penyandang disabilitas. Dan di sana, untuk pertama kalinya, dia merasa bisa menjadi diri sendiri. Wow. Paradoksnya di situ. Di lingkungan yang seharusnya terintegrasi, dia terisolasi. Justru di lingkungan yang secara fisik terpisah, dia akhirnya merasa terintegrasi secara sosial dan emosional. Paradoks ini luar biasa ya. Jadi saya penasaran, apa fenomena ini cuma terjadi di level pertemanan remaja aja, atau jangan-jangan merembes ke institusi yang lebih tinggi? Anda menebak dengan tepat. Studi lain yang Anda berikan menunjukkan paradoks yang sama muncul lagi di kampus. Di universitas? Iya, tapi dalam wujud yang beda. Desain fisik. Rintangan tak terlihat itu ternyata bisa tertanam di dalam tembok dan beton. Peneliti menyebutnya paradoks isolasi integrasi. Oke, paradoks isolasi integrasi dalam bentuk fisik. Contohnya gimana tuh? Contoh paling gampang dari riset itu soal penempatan alat-alat fitness yang aksesibel di gym kampus. Oke, jadi kampusnya menyediakan alatnya, niatnya baik. Niatnya baik, tapi alih-alih alat itu disebar, digabung sama alat-alat lain di lantai utama, semua alat aksesibel ini dikumpulin di satu area terpisah di lantai 2. Oh, jadi kayak ghetto olahraga gitu ya? Istilah dari risetnya persis seperti itu. Jadi secara teknis, aksesnya ada, tapi secara sosial mereka dipisahkan dari hiruk-pikuk di lantai utama. Dari interaksi spontan dengan teman-teman lain? Persis, akses fisik terpenuhi, tapi inklusi sosial dikorbankan. Tapi, disinilah ceritanya jadi makin rumit. Rumit gimana? Ternyata, beberapa mahasiswa penyandang disabilitas yang diwawancara justru suka dengan pemisahan itu. Loh kok bisa? Saya kira semua orang pasti maunya inklusi total. Alasannya ternyata sangat pragmatis. Karena dengan dipisahkan, itu menjamin alat-alat tersebut selalu tersedia untuk mereka. Ah, jadi mereka nggak perlu khawatir alatnya dipakai orang lain yang sebenarnya nggak butuh. Benar. Jadi isolasi fisik itu jadi semacam jaminan fungsi. Ini nunjukin betapa kompleksnya isu ini. Nggak ada satu solusi yang cocok buat semua. Dan beton ya. Betul sekali. Ini nyambung banget ke inti dari studi kedua. Gimana bangunan di sekitar kita bisa berbicara? Iya, studi kedua ini punya definisi disabilitas yang kuat banget. Disabilitas itu bukan kondisi medis di dalam tubuh seseorang, melainkan sebuah disjungtur atau ketidakcocokan antara tubuh seseorang dengan lingkungannya. Oke, ketidakcocokan. Arsitektur kampus berarti bisa memperparah atau malah menyembuhkan ketidakcocokan itu ya? Tepat, ruang itu tidak pernah netral. Mari kita kupas temuan utamanya. Yang pertama, soal rencana induk universitas. Ini dokumen perencanaan jangka panjang kampus kan? Betul, cetak biru pengembangan kampus untuk puluhan tahun ke depan. Dan studi ini nemuin, dalam dokumen sepenting ini, prioritasnya itu hal-hal kayak keberlanjutan atau efisiensi biaya. Aksesibilitasnya di mana? Jarang sekali jadi prioritas utama. Jadinya cuma renungan tambahan. Jadi mereka cuma ikutin standar minimum hukum aja ya? Kayak ADEA di Amerika itu. Persis, ini lebih soal memenuhi kewajiban hukum biar nggak dituntut. Bukan soal menciptakan budaya inklusif yang tulus dari hati. Ini soal harus, bukan ingin. Poin yang kuat. Lalu temuan kedua, soal lokasi. Kenapa lokasi gedung di kampus itu penting? Lokasi itu simbol status. Gedung-gedung megah di pusat kampus yang selalu ada di brosur, itu kan biasanya buat departemen unggulan. Bisnis, teknik gitu ya? Iya. Sebaliknya, ada cerita di studi ini soal Departemen Ilmu Sosial yang gedungnya terpencil dan dijuluki The Double Wide. Kayak kontainer sementara yang ditumpuk gitu. Bener.
Julukan itu aja udah merendahkan kan? Bayangin perasaan mahasiswa dan dosen yang tiap hari harus ke gedung kontainer itu. Pesannya jelas banget sih, seolah-olah mereka itu cuma sementara dan nggak penting. Tepat. Dan yang ketiga, ini juga menarik, soal citra visual. Kalau kita buka situs web universitas, fotonya kan beragam ya, ras dan gender. Betul. Tapi coba perhatikan, seberapa sering kita lihat foto mahasiswa dengan tubuh atau cara gerak yang atipikal? Pengguna kursi roda, kruk. Hampir nggak pernah. Seolah-olah citra ideal mahasiswa itu harus yang berbadan sempurna. Nah, jadi kalau kita gabungkan semua ini, pesannya jadi jelas. Ini bukan cuma soal jalur landai atau lift. Tapi soal isyarat-isyarat halus yang sering kita abaikan. Betul, gedung yang perawatannya jelek, penunjuk arah yang membingungkan, penataan kursi yang terlalu rapat, semua itu ngirim pesan. Tapi menariknya, di tengah semua rintangan itu, studi ini nemuin satu fitur arsitektur yang secara universal dianggap positif sama semua orang. Ya, dan ini penemuan yang optimis banget. Apa itu? Pintu otomatis. Pintu otomatis. Sesederhana itu. Sesederhana itu, tapi dampaknya luar biasa. Pintu otomatis kan nggak cuma bantu pengguna kursi roda. Oh iya juga ya. Orang tua dorong kereta bayi, petugas antar barang, mahasiswa yang tangannya penuh buku dan kopi. Siapapun, desain yang paling inklusif adalah desain yang tidak kita sadari karena berguna untuk semua orang. Ini contoh desain universal yang sempurna. Betul, dan itu jadi simbol nyata komitmen universitas terhadap inklusi yang tulus. Bukan cuma buat penuhi kewajiban. Jadi setelah membahas semua ini, apa artinya bagi Anda? Kita telah melihat bahwa bagi penyandang disabilitas, komunitas itu ternyata bukan sesuatu yang otomatis ada. Betul, harus diperjuangkan, dibangun dengan sengaja, dan dengan susah payah. Dan kadang, ironisnya, dibangun di ruang-ruang terpisah yang justru menyawarkan lebih banyak penerimaan daripada dunia normal. Dan kita juga belajar bahwa dunia fisik di sekitar kita, mulai dari desain gym sampai lokasi departemen, itu nggak pernah netral. Ruang-ruang itu secara aktif ikut membentuk siapa yang bisa berpartisipasi penuh. Dan siapa yang secara halus terus-menerus didorong ke pinggiran. Studi-studi ini juga menyoroti satu detail penting yang tadi kita singgung, peran orang dewasa, terutama para ibu. Ya, yang seringkali bertindak sebagai direktur sosial tanpa bayaran bagi anak-anak mereka. Mengatur jadwal, mendaftarkan ke kegiatan, secara aktif menciptakan peluang. Dan ini meninggalkan kita dengan sebuah pemikiran untuk direnungkan bersama ya. Sebuah pertanyaan yang belum terjawab oleh riset ini. Apa itu? Apa yang terjadi ketika sistem pendukung itu tidak ada lagi? Saat para remaja ini beranjak dewasa dan para orang tua mereka menua. Bagaimana masyarakat, baik kita sebagai individu maupun sebagai institusi, bisa mengambil alih peran itu? Untuk membantu membangun fondasi komunitas di mana setiap orang, tanpa terkecuali, benar-benar merasa memiliki tempat.